Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang mengunjungi saudara-saudara sekalian sekarang dan mau menolong kita bahwa kita bukan hanya cukup berharap kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa tidak ada celah dalam hidup kita yang dapat diserang oleh iblis sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan dengan demikian kita kalah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan pada malam hari ini supaya semua pemirsa, semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini mau hidup, berjuang hidup dalam kemenangan dengan mengandalkan kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita tentang rujukannya ialah kepada ketika umat Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Waktu itu mereka disuruh oleh Tuhan ketika malaikat maut membunuh semua anak sulung di seluruh Mesir. Maka kemudian Tuhan berbicara kepada Musa dan menyuruh seluruh umat Tuhan, tiap-tiap rumah tangga. Kalau rumah tangganya kecil, dia bisa berbagi dengan yang lain. Itu darah anak domba dioleskan di ambang pintu. Ambang pintu artinya apa? Bagian atas, bagian kiri, bagian kanan. Dan semua tanda darah itu tidak bisa dimasuki oleh malaikat maut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita pada hari ini. Ya, maksudnya apa?
Kalau hidup kita dijaga oleh kuasa darah Yesus, hendaknya kita mengetahui paling tidak 3 hal. Darah Yesus itu mengandung 3 hal, saudara. Yang pertama ialah darah itu darah pengampunan. Nah, saudara tidak bisa diampuni kalau saudara tidak bertobat. Bertobat dari dosa saudara dan mengakuinya kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kamu mengakui dosa kamu, maka Allah itu adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Pertobatan nomor 1. Yang kedua ialah menjaga kehidupan yang kudus, lurus, dan tulus di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kita tidak bisa mengatakan kita hidup kudus kalau kita masih suka gosip, kalau kita masih suka ngata-ngatain orang, atau malahan nyumpahi orang, menyerapahi orang. Tidak bisa. Atau sudah dengan alasan bergurau mulai ngomong dari kata-kata yang porno. Tidak bisa, sekalian. Bagaimana lidah kita bisa menampung kuasa firman Tuhan? Misalnya kata-kata, dalam nama Yesus, keluar engkau iblis. Iblis ngetawain kita. Kenapa? Lidah yang sama kita pakai untuk gosip, untuk ngata-ngatain orang, untuk ngomong kotor. Tidak bisa, sekalian. Itu yang kedua. Kekudusan. Tadi apa? Pengampunan daripada Tuhan lewat pertobatan kita. Yang kedua ialah apa? Yang kedua ialah di mana kita menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga ialah kuasa darah Yesus itu bisa bekerja, kata firman Tuhan di sini, melalui kesaksian hidup kita. Karena itu tidak bisa tidak, kita harus, memang kita belum sampai ke surga, saudara-saudara sekalian, belum sampai ke sana. Tetapi saya ingin mengajar kita semua bahwa di sini kalau Tuhan bilang bisa, kita bisa. Sebentar selesai program ini, sudah boleh baca dari 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Tuhan bilang kita bisa kudus, ya kita bisa kudus, sekalian. Jadi jangan memutarbalikkan firman Tuhan. Jangan berbagai alasan. Kita masih hidup di dunia ini. Memang hidup di dunia ini, tapi kalau firman Tuhan mengatakan bisa, kita pasti bisa. Dan yang ketiga tadi kesaksian. Kesaksian itu menyangkut apa? Mulai dari mindset kita kudus, dibersihkan dengan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, maka Tuhan akan membuatnya menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Itu kuasa Tuhan membersihkan mindset kita, logika kita, akal budi kita. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua ialah etika dan moral kita. Etika dan moral kita. Terus sekalian, kalau kita mau bicara hanya itu saja, mungkin orang yang punya kepercayaan lain lebih menjaga kehidupannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita pun harus jaga etika dan moral kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan menyebut, ngobrol tentang dosa orang atau apapun, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kehidupan yang baik, kata firman Tuhan. Jaga etika dan moral kita. Kemudian apalagi yang harus dijaga? Etika dan moral membuahkan pola dan gaya. Bagaimana kalau kita sebagai terutama pemuda-pemudi Kristen, saudara sekalian, kita tidak mampu menjaga cara berpakaian kita, tidak mampu menjaga potongan rambut kita, gaya dan pola hidup kita. Ingat apa yang sudah lakukan orang-orang tua, ditiru oleh anak-anak. Anak-anak sampai dia menjadi remaja, pola dan gaya hidup sudah ditiru oleh adik-adik. Tolong jaga baik pola dan gaya hidup. Berpakaian tidak harus mewah, katanya. Ya, tetapi berpakaian yang sopan,
itu sangat menolong orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang berikutnya lagi, yang keempat ialah apa? Tutur kata dan tingkah laku kita. Cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang, tingkah laku kita, apa kita sembrono hidup kita, itu yang harus kita jaga baik. Saudara-saudara bilang, itu kalau gitu sudah di surga kita. Sekarang ini saya katakan, nanti selesai ini baca 1 Petrus 1 ayat 15-16. Katanya, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Kemudian ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kutipan dari perjanjian lama. Dan kalau begitu saudara sekalian, sudah pasti bisa. Mindset yang bersih dan jernih, etika dan moral yang baik dan benar, pola dan gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, cara berpakaian, cara berhias yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kemudian apa? Tutur kata dan tingkah laku. Dari sanalah keluar urapan dan kuasa Allah, sehingga darah Yesus berkuasa untuk menolong saudara mengalahkan segala kuasa kegelapan. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba Allah, tambah plus, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jagalah hidup kita, jagalah kesaksian hidup kita, supaya kuasa darah Yesus membuat saudara hidup berkemenangan setiap hari. Tiap hari juga menang atas semua godaan untuk putus asa, godaan untuk kecewa, godaan untuk pilih jalan pintas untuk hidup kita dalam keadaan seperti ini. Jangan lakukan itu. Tuhan sudah beri kita kuasa dan kemenangan oleh kuasa darahnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Beri kami kesadaran penuh bahwa kuasa darah Yesus itu berkuasa bila kami membackup-nya, mendukungnya dengan kesaksian hidup kami yang benar dan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.